kedua ingin membuka presentasi pada hari ini yang berjudul Pengorganisasian Peserta Didik Sekolah Dasar, yang akan dibacakan oleh Anissa Haura. Pengertian pengorganisasian siswa. Definisi organisasi yang dikemukakan oleh Otek Sutisna dalam Sugarda dan kawan-kawan tahun 2009, yaitu mekanisme yang mempersatukan kegiatan-kegiatan yang untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Definisi ini menekankan pada mekanisme kerja dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pada keharusannya sebuah organisasi didasarkan pada interaksi sosial di antaranya anggota sosial di antara anggotanya dan anggota dengan lingkungannya, supaya tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Adapun metode dalam pengorganisasian siswa, yang pertama adalah pembelajaran secara individual. Pembelajaran secara individual adalah kegiatan mengajar guru yang menitik beratkan kepada bantuan dan bimbingan belajar kepada masing-masing individu. Yang kedua ada pembelajaran kelompok. Pembelajaran kelompok dapat didefinisikan sebagai salah satu strategi pembelajaran yang menuntut adanya kerjasama siswa dalam suatu kelompok dengan mengembangkan kemampuan tiap individu serta memanfaatkan berbagai faktor internal dan eksternal untuk memecahkan masalah sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai bersama. Yang ketiga ada pembelajaran klasikal. Model pembelajaran klasikal juga disebut kegiatan memberikan informasi dengan kata-kata. Pada Selvianora saya persilahkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode dalam pembelajaran klasikal, di mana yaitu saya menjelaskan tentang metode ceramah dan metode tanya jawab. Jadi metode ceramah adalah metode penyampaian bahan pelajaran secara lisan. Maksudnya itu seorang guru menyampaikan ceramah ataupun suatu perkataannya dari mulut ke mulut, dari mulut guru ke mulut siswa. Bagaimana metode ini banyak dilakukan oleh guru di sekolah-sekolah. Dan dalam pengajaran yang menggunakan metode ceramah terdapat unsur paksaan. Karena apa? Karena dalam komentar informasi penting dari guru yang selalu dianggap benar. Jadi dalam diri siswa itu terdapat mekanisme psikologis yang memungkinkan untuk menolak di samping menerima informasi dari guru. Sedangkan metode tanya jawab ini sangat menarik dan memusatkan perhatian pada siswa. Dengan mengajukan pertanyaan yang terarah, siswa akan tertarik dalam mengembangkan dirinya. Kemampuan berpikir siswa dan keruntuhan dalam mengemukakan pendapat pokok pikiran yang terdeteksi pendorong bagi siswa untuk mengadakan penelusuran lebih lanjut pada berbagai sumber belajar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fatma Zahra. Kepada Fatma Zahra saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai teknik dalam pembelajaran klasikal. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Dan yang kedua, pendekatan dalam pembelajaran klasikal. Dalam melaksanakan suatu proses belajar mengajar, sebaiknya setiap guru melakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan spiral, adalah pendekatan yang dipakai untuk mengajarkan konsep. Selanjutnya dikatakan bahwa pendekatan spiral materi tidak diajarkan dari awal sampai selesai dalam selang waktu, tetapi diberikan dalam beberapa selang waktu yang terpisah-pisah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reni Novita.
selanjutnya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan pembelajaran klasikal. Kelebihan pembelajaran klasikal yaitu ada guru mudah menguasai kelas, mudah mengorganisasikan tempat duduk atau kelas, dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar, mudah mempersiapkan dan melaksanakannya, guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik, lebih ekonomis dalam hal waktu, memberi kesempatan pada guru untuk menggunakan pengalaman, pengetahuan, dan kearifan, dapat menggunakan bahan pelajaran yang luas, membantu siswa untuk mendengar secara akurat, kritis, dan penuh perhatian. Selanjutnya, jika digunakan dengan tepat maka akan dapat menstimulasikan dan meningkatkan keinginan belajar siswa dalam bidang akademik. Dan kelemahan pembelajaran klasikal: mudah menjadi verbalisme, yang visual menjadi rugi, dan yang auditif atau mendengarkan yang benar-benar menerimanya. Bila selalu digunakan dapat membuat bosan. Keberhasilan metode ini sangat tergantung pada siapa yang menggunakannya. Dan yang terakhir, cenderung membuat siswa pasif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dara Aulia. Materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu tentang posisi guru dan siswa dalam pengelolaan pesan. Dalam kegiatan belajar mengajar pada sekolah dasar, guru berusaha agar pesan atau materi pembelajaran yang mencakup pengetahuan, sikap, keterampilan yang dapat dikuasai oleh siswa dengan baik. Berikut adanya pembelajaran dalam pengelolaan pesan. Yang pertama yaitu pembelajaran ekspositori. Tujuan utama pengajaran ekspositori adalah memindahkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada siswa. Peran guru yang paling penting ialah pertama yaitu penyusunan program pembelajaran, yang kedua pemberi informasi yang benar, yang ketiga yaitu pemberi fasilitas belajar yang baik, yang keempat yaitu pembimbing siswa, yang kelima yaitu penilaian dan pemerolehan informasi, yang kedua yaitu pembelajaran inquiry. Tujuan utama pembelajaran inquiry adalah mengembangkan keterampilan intelektual, berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah secara ilmiah. Peranan guru sangat penting di dalam pembelajaran inquiry ini, yaitu yang pertama yaitu menciptakan suasana bebas berpikir, yang kedua yaitu sebagai fasilitator dalam penelitian, yang ketiga rekan diskusi, yang selanjutnya yaitu proses pengelolaan pesan. Dalam belajar mengajar, guru menempati posisi sebagai penyampai pesan dan murid atau siswa sebagai penerima pesan. Ada dua macam pengelolaan pesan, yaitu yang pertama yaitu pesan secara deduktif, yang kedua yaitu pesan secara induktif. Pengelolaan pesan secara deduktif, adapun langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pendahuluan pembelajaran, yang kedua penyajian generalisasi dan konsep, yang ketiga yaitu pengumpulan data yang mendukung generalisasi, yang keempat analisis data dan verifikasi generalisasi, yang kelima aplikasi generalisasi pada data yang terkumpul, yang keenam yaitu evaluasi. Selanjutnya yaitu pengelolaan pesan secara induktif. Secara umum, perilaku pengelolaan pesan secara induktif dapat dilukiskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendahuluan pembelajaran, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga menganalisis data, yang keempat perumusan dan pengujian hipotesis, yang kelima yaitu mengaplikasian generalisasi, yang ketujuh yaitu evaluasi hasil dalam proses belajar mengajar. Adapun kemampuan yang akan dicapai dalam pembelajaran, mohon tenang sebentar. Kemampuan yang akan dicapai dalam pembelajaran ialah tujuan pembelajaran. Pembelajaran ranah disesuaikan dengan tujuan pengajaran tersebut. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak, segala upaya yang menyangkut
yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap ataupun nilai. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan ataupun skill, kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tersebut. Selanjutnya akan saya kembalikan dengan Dari Elvina Wedayani. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elvina. Bagaimana cara membangun hubungan peserta didik dengan guru? Yang pertama yaitu tentunya guru harus memiliki tingkat kesabaran yang besar, di mana tingkah anak-anak itu pastinya kan banyak tuh. Jadi jika kita memiliki tingkat kesabaran yang besar, mungkin kita bisa menghandle ataupun meminimalisir emosi gitu kan, dan memiliki sifat yang positif. Yang kedua yaitu meningkatkan antusias dan gairah mengajar. Sebagai model di depan peserta didik, tentunya kita harus dapat meningkatkan antusias peserta didik kepada pembelajaran yang akan kita ajarkan gitu. Adanya minat dari peserta didik untuk belajar dengan apa yang kita ajarkan. Yang ketiga yaitu bahwa ketertarikan siswa di luar pembahasan sekolah. Setiap siswa memiliki ketertarikan terhadap suatu hal. Namanya juga anak-anak pasti imajinasinya itu banyak gitu. Jadi kita sebagai guru harus tahu bahwasanya anak itu tuh imajinasinya kemana gitu. Jadi kita bisa menghandle anak tersebut untuk ketertarikan siswa tersebut. Yang keempat yaitu hargai setiap usaha dan pencapaian mereka. Tentunya di sini apresiasi itu sangat penting. Jangankan untuk anak-anak kita aja yang udah dewasa itu pasti suka dipuji, gitu kan? Jadi jika dapat pujian itu sama aja kita dapat dorongan dari orang tersebut. Jadi antusias itu sangat penting bagi saya sendiri juga, bahwasanya di dalam pembelajaran ataupun di dalam kehidupan sehari-hari itu harus dilakukan gitu. Jadi dalam apresiasi tersebut kita juga menghargai karya-karya orang tersebut. Yang kelima yaitu bangun hubungan yang positif dengan orang tua murid. Tentunya di sini murid juga harus ada bantuan ataupun dorongan dari pihak orang tua muridnya. Jadi kita lebih mudah gitu untuk membangun hubungan antara murid dan anak. Kita bisa menanyakan bagaimana sifat anak tersebut, kebiasaan anak tersebut dengan orang tuanya, supaya kita tahu bahwasanya di kelas itu kita bisa mengatur, bisa melihat dan mengarahkan anak tersebut. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman saya ada yang ingin menambahkan ataupun kalian yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Bagaimana Elvina? Berarti di sini adanya komunikasi antara siswa sama guru aja, berarti ya, juga peran orang tua gitu ya. Dikarenakan peserta didik ini kan punya orang tua. Orang tua itu pasti tahu segala hal tentang anaknya. Kita ini kan hanya orang tua kedua dari pihak orang tua si murid tersebut. Jadi lebih alangkah baiknya kita tanyakan bagaimana peserta didik tersebut di rumah supaya kita bisa menghandle di kelas tersebut. Gimana? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.